Audit perolehan pembayaran modal adalah proses pemeriksaan sistematis terhadap transaksi atau dokumen yang berkaitan dengan pembayaran modal oleh suatu entitas. Audit ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan, penyimpanan, atau peluang peningkatan efisiensi. Dalam pengelolaan modal, audit ini juga sering dilakukan oleh auditor internal atau eksternal, tergantung pada skala organisasi dan kepentingan. Tujuan audit perolehan pembayaran modal adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang terkait dengan perolehan, acquisition, dan pembayaran modal capital expenditure dilakukan dengan cara yang wajar sesuai dengan kebijakan perusahaan, peraturan yang berlaku, serta tercatat secara akurat dalam laporan keuangan secara rinci. Tujuan audit ini meliputi 3, yaitu 1. Memastikan keabsahan transaksi, memverifikasi bahwa semua perolehan dan pembayaran modal telah disetujui oleh pihak berwenang yang tepat sesuai prosedur perusahaan. 2. Mengukur kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, memastikan bahwa transaksi memenuhi kebijakan internal perusahaan serta peraturan hukum atau akuntansi eksternal yang berlaku. 3. Memastikan akuntansi pencatatan, memverifikasi bahwa transaksi telah dicatat di akun yang tepat dalam laporan keuangan termasuk pengelompokan aset tetap, biaya modal, atau lainnya. 4. Mencegah dan mendeteksi penyelewengan, mengidentifikasi potensi adanya penyimpangan, termasuk pembayaran yang tidak sah atau pembelian aset yang tidak dibutuhkan. 5. Menilai efisiensi dan manfaat investasi modal, mengevaluasi apakah investasi modal dilakukan dengan efisien dan memberikan manfaat ekonomis yang diharapkan sesuai perencanaan strategis perusahaan. 6. Menjamin keberlanjutan aset, memastikan bahwa aset yang diperoleh dirawat dan dikelola dengan baik untuk mendukung operasi jangka panjang perusahaan. Dan wesel bayar. Wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditur yang dijamin oleh aktiva tanpa jaminan, biasanya berjangka 1 bulan hingga lebih dari 1 tahun. Pembayaran pokok dan bunga dilakukan sesuai dengan perjanjian kredit, di mana untuk pinjaman jangka pendek dilakukan pada saat jatuh tempo, sedangkan untuk pinjaman lebih dari 90 hari pembayaran untuk dilakukan secara berkala, yaitu bulanan atau triwulan. Tujuan audit wesel yang pertama, pengendalian internal, memastikan pengendalian internal atas wesel bayar yang cukup kuat. Yang kedua, transaksi tercatat akurat, memastikan semua transaksi pinjaman yaitu pokok dan bunga diotorisasi dan dicatat sesuai dengan standar audit. Yang ketiga, laporan yang wajar, menjamin wesel bayar dan komponen terkait dinyatakan dengan benar dalam laporan keuangan. Pengendalian internal utama. Yang pertama, otorisasi penerbitan wesel baru harus disetujui oleh manajemen puncak dengan prosedur otorisasi yang jelas. Yang kedua, pengendalian pembayaran pokok dan bunga harus diawasi seperti siklus pembayaran lainnya. Yang ketiga, dokumen yang memadai catatan wesel harus dikelola dengan baik, termasuk pembatalan wesel yang telah dilunasi. Yang keempat, verifikasi berkala catatan rinci wesel harus direkonsiliasi secara periodik oleh pihak independen. Prosedur analitis. Prosedur analitis sering menggantikan pengujian rinci jika hasilnya efektif, seperti 1. Menghitung beban bunga berdasarkan tingkat bunga rata-rata. Yang kedua, membandingkan saldo wesel bayar dan beban bunga dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, menganalisis saldo total wesel bayar, bunga terutang, dan beban bunga. Selanjutnya, studi kasus PT Abadi Jaya dimulai dari latar belakang. PT Abadi Jaya adalah perusahaan jasa konstruksi yang memperoleh pinjaman modal sebesar 200 miliar dari Bank Mutiara untuk mendanai proyek pembangunan jalan tol. Audit dilakukan setelah bank menerima laporan keuangan yang mencurigakan terkait pendanaan tersebut. Berikut tujuan dari pengauditan PT Abadi Jaya.
Pertama, memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pinjaman. Kedua, menilai kepatuhan PT Abadi Jaya terhadap perjanjian pinjaman. Dan yang ketiga, mengidentifikasi risiko kecurangan atau penyalahgunaan. Inilah proses yang dilakukan pada PT Abadi Jaya. Pertama, peninjauan dokumen. Auditor memeriksa dokumen, perjanjian pinjaman, laporan keuangan, bukti pembayaran, dan kontrak proyek. Kedua, observasi lapangan. Kunjungan ke lokasi proyek dilakukan untuk memverifikasi status pembangunan dan kesesuaian dengan laporan yang disampaikan. Ketiga, wawancara. Mewawancarai manajemen PT Abadi Jaya, kontraktor, dan pihak ketiga yang terlibat untuk mendapatkan informasi tambahan. Dan yang terakhir, analitis transaksi. Auditor menggunakan teknik analitik untuk memeriksa pola transaksi yang mencurigakan, termasuk transfer dana ke rekening pihak tidak terkait. Berikut beberapa temuan audit yang ditemukan. Pertama, penyalahgunaan dana sebesar 50 miliar digunakan untuk membeli aset pribadi oleh salah satu anggota direksi yang tidak sesuai dengan perjanjian pinjaman. Kedua, keterlambatan proyek. Proyek mengalami keterlambatan 8 bulan karena pembayaran kepada kontraktor utama tertunda akibat pengalihan dana ke proyek lain. Ketiga, dokumentasi tidak lengkap. Sebagian besar dokumen pendukung seperti faktur dan kontrak dengan subkontraktor tidak tersedia atau tidak sesuai dengan standar. Dan yang terakhir, kegagalan pengawasan internal PT Abadi Jaya tidak memiliki mekanisme kontrol yang memadai untuk memantau penggunaan dana. Adapun tindak lanjut dan rekomendasinya. 1. Pengembalian dana. Bank Mutiara meminta PT Abadi Jaya mengembalikan dana yang disalahgunakan dengan ancaman hukum jika tidak dipenuhi. 2. Perbaikan sistem internal. Auditor merekomendasikan PT Abadi Jaya memperkuat pengawasan internal melalui 2 cara. Pertama, penunjukan tim khusus untuk memantau penggunaan dana proyek, dan yang kedua, meningkatkan dokumentasi dan pelaporan keuangan. 3. Tindakan hukum. Direksi yang terlibat dalam penyalahgunaan dana dilaporkan ke pihak berwenang untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dan yang keempat, pemantauan berkala. Bank Mutiara dan auditor independen melakukan audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian pinjaman. Dari studi kasus ini, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya yaitu 1. Kepatuhan adalah kunci. Penggunaan dana yang tidak sesuai dapat berdampak serius pada reputasi dan keberlangsungan bisnis. 2. Pentingnya sistem pengendalian internal. Perusahaan harus memiliki kontrol yang memadai untuk mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan dana. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Dokumen yang lengkap dan transparansi penggunaan dana adalah elemen penting untuk menjaga kepercayaan pihak pemberi pinjaman.